Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini masih mendengar suara ustazah nggih. Semoga kalian sehat selalu, amin. Untuk hari ini kita masih belajar tentang cerita rakyat. Cerita rakyatnya yaitu jenis sage. Sage itu adalah cerita tentang kepahlawanan. Nah, di sini ustazah akan memberikan satu contoh cerita rakyat sage yang judulnya adalah Joko Tingkir. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, coba digatekke paragraf 1. Nama aslinya yaitu Mas Karepet, putra dari Ki Ageng Pengging. Nama tadi berasal dari bapaknya yang menggelar pertunjukan wayang beber ketika Joko Tingkir lahir. Ketika Mas Karepet berumur 10 tahun, Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh memberontak dari Kesultanan Demak. Tidak lama kemudian ibunya juga meninggal. Kemudian Mas Karepet diaku anak oleh Nyi Ageng Tingkir. Dia pamit kepada Nyi Ageng Tingkir untuk berguru. Mas Karepet belajar ilmu agama. Dia berguru kepada Sunan Kalijaga, kemudian berguru lagi kepada Ki Ageng Selo. Oleh Ki Ageng Selo, Joko Tingkir diaku anak dan digandeng sedulur. Nah, digandeng sedulur karena diakui saudara oleh cucu-cucunya yaitu Ki Jurumartani, Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Panjawi. Jaka Tingkir pergi menuju Kesultanan Demak Bintoro. Di Demak, dia tinggal di rumahnya Kiai Ganda Mustaka, yaitu pamannya Joko Tingkir yang menjadi lurah Ganjur. Nah, maksudnya lurah Ganjur di sini adalah yang mengurusi masjid atau bisa disebut juga marbot ya. Oleh Sultan Trenggono, Tingkir diangkat menjadi lurah Wiratamtama. Nah, kemudian kita melanjutkan banjur paragraf 2. Di suatu hari Kesultanan Demak mengadakan sayembara untuk memilih prajurit. Tingkir yang diutus untuk menilai. Nah, di sini di dalam sayembara ini ada salah satu seorang calon prajurit yang berwajah jelek, kurang bagus, kurang ganteng, yang sukanya pamer, yang mempunyai sifat, nah ini wataknya pamer dan sombong. Nah, sifatnya ini namanya adalah Dadung Awuk. Nah, namanya Dadung Awuk ini mempunyai sifat ini ya, pamer dan sombong. Nah, melihat tingkah laku itu, Joko Tingkir tidak suka kepada calon prajurit itu. Kemudian Joko Tingkir menguji kesaktiannya. Nah, kesaktiannya dengan Dadung Awuk tadi. Tidak ada yang mengira Dadung Awuk meninggal seketika. Karena peristiwa itu, Joko Tingkir kemudian diusir dari Demak. Joko Tingkir kemudian berguru kepada Ki Ageng Banyubiru. Tingkir diberikan tanah yang bisa menjadikan dia bisa diterima lagi di Demak Bintoro. Dari Banyubiru, Joko Tingkir berangkat menuju Demak ditemani oleh muridnya Ki Ageng Banyubiru yang namanya
Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Nah, banjur paragraf 3. Kemudian paragraf 3, rombongannya Jaka Tingkir melewati sungai yang namanya Kedung Srengenge. Nah, untuk memakai apa? Menggunakan getek. Getek itu seperti perahu tapi hanya berupa rakitan bambu-bambu yang kemudian jadikan satu jadi panjang. Punyanya siapa? Kiai Tambak Boro. Di tengah sungai, rombongan Jaka Tingkir dihadang oleh siluman buaya. Kedua pihak beradu kesaktian. Buaya-buaya akhirnya kalah, kemudian malah memberikan pertolongan kepada rombongan Jaka Tingkir sampai rombongan Jaka Tingkir menyeberang sungai. Setelah tiba di Demak, Jaka Tingkir melepaskan kerbau yang sudah dimasuki tanah di telinganya dan digiring. Digiring itu mau diarahkan ke lapangan. Kerbau tadi mengamuk, tidak terkendali, dan tidak ada yang bisa menghadapi amukan kerbau tadi. Kemudian Sultan Trenggono teringat kepada kesaktian Joko Tingkir dan mengutus prajurit supaya Jaka Tingkir bisa menyelesaikan masalah yang membuat ramai itu. Joko Tingkir di sini tidak kesulitan apa untuk mengalahkan kerbau tadi, karena dari jasanya, karena dari apa yang diperbuat juga oleh Joko Tingkir, Sultan Demak mengangkat Tingkir menjadi lurah Tamtama lagi. Kesaktian Joko Tingkir menjadikan dia pada akhirnya menjadi Bupati Pajang dan mengganti nama menjadi Adipati Hadiwijaya. Kemudian dia menikah, mempunyai istri yang namanya Ratu Mas Cempaka. Tidak lain, Ratu Mas Cempaka adalah putri anak dari Sultan Trenggono. Nah, seperti itu ya. Sultan Trenggono adalah raja dari Kesultanan Demak pada saat itu. Akhirnya menikah dengan Joko Tingkir. Alhamdulillah, itu yang Ustazah bisa jelaskan. Semoga lebih paham. Kemudian ayo monggo dikerjakan soal yang ada di halaman 16 1-10. Nah, ini untuk kosakatanya ada ini Bausastra ya, kosakata bisa dibaca sendiri. Untuk soalnya ini 1-10. Nomor 1 maksudnya sopo jeneng asline Joko Tingkir, siapa nama asli Joko Tingkir. Nomor 2, sopo ramane Mas Karebet. Romo itu bapak, ayah, siapa nama ayah Mas Karebet. Mas Karebet sama Joko Tingkir sama ya. Nomor 3, Gineo ramane Joko Tingkir dihukum mati. Kenapa ayahnya tadi Joko Tingkir itu dihukum mati? Karena apa ya? Nomor 4, sopo gurune Joko Tingkir, siapa gurunya Jaka Tingkir. Jaka Tingkir itu berguru kepada beberapa orang ya. Nah, sebutkan. Nomor 5, ketika ada di Demak Bintoro, apa pangkat dari Joko Tingkir. Nomor 6, kenapa Joko Tingkir diusir dari Demak Bintoro. Kemudian nomor 7, sopo sing ngancani Joko Tingkir mangkat menyang Demak. Nah, ketika sudah diusir kemudian Joko Tingkir berguru lagi. Joko Tingkir bertujuan untuk kembali ke Demak. Siapa yang menemani Joko Tingkir kembali ke Demak? Ada muridnya, gurunya ya, yang diutus untuk menemani Joko Tingkir. Siapa namanya? Nomor 8, apa nama sungai yang dilewati oleh rombongan Jaka Tingkir untuk menuju ke Demak?
Nomor 9,